Hai teman-teman, dengan kami kelompok 5 akan membahas materi tentang tegangan dan arus bolak-balik atau AC, hubungan arus, tegangan hambatan pada rangkaian listrik AC. Dengan nama anggota Dwi Hani, Rian Hartanta, Patricia Citra, Widya Lorenta, Hari Aprianto, dan Mikael Surganta. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tegangan. Tegangan listrik atau beda potensial adalah tegangan yang bekerja pada elemen atau komponen dari satu terminal atau kutub ke terminal atau kutub lainnya yang dapat menggerakkan muatan listrik. Secara matematis, kerja yang dilakukan untuk menggerakkan suatu muatan sebesar satu kolom dapat didefinisikan sebagai perubahan energi yang dikeluarkan terhadap perubahan muatan listrik dengan satuan volt. Rangkaian listrik sederhana dapat dibuat bila sebuah lampu yang dihubungkan dengan sumber daya potensial listrik berupa baterai. Selain baterai, sumber tegangan juga dapat dihasilkan oleh aki atau sel surya. Pada titik yang berbeda, perbedaan potensial dapat terjadi apabila sumber potensial listrik terpasang pada suatu rangkaian listrik yang mengalami gaya gerak listrik. Arus listrik akan mengalir dari titik yang memiliki potensial tinggi atau kutub positif ke titik yang memiliki potensial rendah atau kutub negatif. Sumber tegangan yang dirangkai secara seri akan menghasilkan gaya gerak listrik total yang besar. Rumus dari rangkaian seri tegangan yaitu E total sama dengan E1 ditambah E2 ditambah E3 ditambah titik-titik ditambah En. R total sama dengan 1R ditambah 2R ditambah 3R ditambah titik-titik ditambah N. E total sama dengan gaya gerak listrik total atau volt. R total sama dengan hambatan dalam total dari seluruh sumber tegangan atau ohm. Rangkaian paralel pada sumber tegangan jika dirangkai paralel akan menghasilkan gaya total yang lebih kecil. Jika gaya gerak listrik bila masing-masing sumber tegangannya sama, maka besar gaya totalnya sama dengan gaya masing-masing sumber tegangan tersebut. Adapun rumus dari rangkaian paralel tegangan adalah E total sama dengan E1 sama dengan E2 sama dengan E3 sama dengan titik-titik En sama dengan E. Arus bolak-balik. Arus bolak-balik adalah arus listrik yang memiliki arah arus yang berubah-ubah secara bolak-balik. Sifat arus bolak-balik berbeda dengan arus arah, yang arah arusnya tidak berubah-ubah terhadap waktu. Bentuk gelombang dari arus bolak-balik biasanya berbentuk gelombang sinusoida, sehingga memungkinkan pengaliran energi secara efisien. Arus bolak-balik juga dapat mengalir dalam bentuk gelombang segitiga atau bentuk gelombang segi empat. Secara umum, penyaluran listrik arus bolak-balik dari sumber listrik menuju ke kantor-kantor ataupun rumah-rumah penduduk. Adanya arus bolak-balik berarti tegangan listrik tersebut juga bolak-balik. Tegangan listrik bolak-balik bisa dipresentasikan dengan formula sebagai berikut. Vt sama dengan V veak sin omega T, di mana V veak adalah puncak tegangan listrik, omega adalah frekuensi sudut, T adalah waktu. Pada gambar 1, yang mana yang berwarna hijau adalah arus bolak-balik dan yang berwarna merah adalah arus lurus. Lalu kita lihat pada gambar 2. Itu adalah gambar arus lampu-lampu kota yang dilihat dari kamera yang bergerak. Lalu, arus dan tegangan AC nilainya selalu berubah-ubah. Persamaan tegangan AC adalah V sama dengan V max sin omega T. Persamaan arus AC adalah I max sin omega T. Dengan V sama dengan tegangan, I sama dengan kuat arus listrik, V max sama dengan tegangan maksimum, I max sama dengan kuat arus maksimum, omega sama dengan kecepatan sudut, T sama dengan waktu. Selanjutnya kita masuk ke nilai efektif. Kuat arus atau tegangan efektif adalah kuat arus dan tegangan yang terukur oleh ampermeter atau voltmeter. Kuat arus efektif memiliki rumus IEF sama dengan I max per akar 2
Dan tegangan efektif memiliki rumus VEF sama dengan Vmax per akar 2. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah hambatan 7 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan AC sebesar 21 sin WT. Tentukan A. Kuat arus maksimum yang melalui hambatan, B. Kuat arus efektif yang melalui hambatan. Penyelesaiannya, yang A. Ingat, V sama dengan I kali R, maka I max sama dengan V max per R, maka sama dengan 21/7, maka kita hasilkan 3 ampere. Maka kuat arus maksimum yang melalui hambatan sebesar 3 ampere. Lanjut yang B, kuat arus efektif yang melalui hambatan, maka IEF sama dengan I max per akar 2 sama dengan 3 per akar 2, sama-sama dikali akar 2, maka hasilnya 3/2 akar 2 ampere. Hubungan arus, tegangan, hambatan pada rangkaian listrik AC. Hubungan tegangan dengan arus listrik dapat ditulis dengan V sebanding I. Secara umum dapat ditulis V sama dengan I kali C. C sama dengan konstanta pembanding yang nilainya selalu tetap untuk berbagai V dan I. Konstanta inilah yang disebut hambatan, sehingga perumusannya menjadi V sama dengan I kali R. Jadi, hambatan listrik adalah hasil bagi tegangan dengan arus listrik yang melalui penghantar tersebut. Jika ditulis dalam bentuk persamaan, yaitu R sama dengan V per I, di mana R sama dengan hambatan atau ohm, V sama dengan tegangan atau volt, I sama dengan kuat arus atau ampere. R adalah faktor pembanding yang nilainya tetap yang disebut hambatan atau resistansi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.